kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan pada hari ini saya coba akan berbagi firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Saya bisa bantu tampilkan ya. Di sini perikopnya adalah pokok anggur yang benar. Dan saya coba bacakan firman Tuhan Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa akulah pengusahanya. Jadi di sini Tuhan telah menetapkan bahwa dialah pokok anggur yang benar dan Bapa akulah pengusahanya. Jadi semua yang ada di dunia ini, semua yang ada di bumi ini, semua adalah milik Bapa. Jadi yang menjadi pokok anggur itu adalah Tuhan Yesus, yang waktu hadir di dunia ini menjadi manusia, dia telah menyontohkan satu kepribadian yang luar biasa yang telah memberikan nyawanya, hidupnya untuk menebus dosa-dosa setiap daripada kita. Dan sebelum saya lanjut, yang kedua saya mau sedikit kesaksian dulu bagaimana saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya dan sebagai pokok anggur. Saya ini berlatar belakang dari agama Buddha, dan 10 tahun yang lalu saya mencari jati diri saya sebenarnya, karena di Buddha itu saya merasa saya tidak mendapatkan sesuatu apa-apa, tapi malah saya ini ada sesuatu kepribadian yang hilang. Jadi saya tidak bisa menemukan sukacita. Nah, pada saat itu saya merasa bahwa seperti, kalau boleh saya katakan, adalah ranting yang tidak tahu kemana jelas mau ditanamkan ke pokok anggur yang di mana. Karena waktu itu saya tidak mengenal Tuhan Yesus, tapi saya mempunyai istri yang sudah kenal menjadi orang Kristen. Cuma di saat kala itu saya juga tidak melihat ada sesuatu hubungan yang baik antara orang Kristen dengan sesamanya, itu tidak terjalin hubungan yang baik. Makanya saya pada saat itu tidak memutuskan untuk percaya kepada Yesus. Tapi pada saat tadi Patrick udah bilang, pada saat saya di Tanjung Pinang diizinkan Tuhan merantau ke sana, saya merasa ada panggilan di situ untuk mencari Tuhan. Nah, di sini saya berdoa sama Tuhan bahwa saya ini adalah orang-orang yang udah terbelakang, istilahnya orang-orang yang tidak tahu jelas hidupnya arahnya mau kemana, tidak fokus dengan kepribadian sendiri, tidak fokus bagaimana saya bisa membentuk satu keluarga yang baik. Karena dari diri saya aja saya belum bisa menunjukkan sesuatu yang baik. Makanya saya berdoa dengan Tuhan, dan pada saat itu saya diberikan kesempatan untuk menghadiri seminar agama leluhur. Waktu itu di Tanjung Pinang ada Pak Weli. Nah, di situ saya mendengar satu firman Tuhan yang mengatakan bahwa apa yang keluar tidak masuk tidak menajiskan, tapi apa yang keluar itu yang menajiskan. Nah, di sini saya selama waktu saya di agama Buddha itu kan dilarang untuk makan apa yang orang Kristen melarang bahwa apa yang dimakan itu setelah disembayangin tidak baik gitu kan. Nah, di sini saya menemukan satu firman ini yang disampaikan oleh hamba Tuhan, mengatakan bahwa apa yang masuk tidak menajiskan, tapi apa yang keluar ini yang menajiskan. Nah, selama ini saya ini dikenalkan untuk menjadi orang Kristen, tapi saya ini dilarang untuk begini, nggak boleh pasang foto orang meninggal, nggak boleh pegang yuswa, nggak boleh makan bekas orang sembahyang. Tapi di firman Tuhan ini jelas mengatakan bahwa yang keluar ini yang menajiskan, sebetulnya dari hati ini, bukan dari apa yang kita makan sebetulnya. Nah, di situ saya mulai bergumul sama Tuhan. Saya pulang dari seminar itu, saya berdoa lagi sama Tuhan, Tuhan, apakah Tuhan mau saya jadi orang Kristen?
karena yang mengadakan seminar ini kan juga dari gereja yang Kristen gitu loh, gereja BES yang datang ke Tanjung Pinang pada waktu itu. Nah, setelah 2 hari berdoa, saya ini disuruh mencari gereja ini. Nah, pada saat itu saya juga tidak, saya kan memang dasarnya saya udah tahu ya, agama Kristen itu dari istri saya, jadi saya nggak gitu kaget. Cuman saya nggak, waktu Tuhan bilang cari gereja ini, saya tidak mencari siapa gembalanya, terus tempatnya seperti apa gitu. Cuman yang saya cari, di mana tempat ini, gitu loh. Tuhan tunjukkan bahwa ini ada satu pengajaran yang baik buat kalian, gitu. Nah, setelah itu saya bergereja di Tanjung Pinang pada tahun 2013. 2011 ya saya mencari gereja itu, ketemu, dan setelah itu saya mulai masuk lebih dalam ke pelayanan di situ. Pada awal saya menemukan gereja itu, mungkin kalau saya tidak begitu heran karena saya memang tidak mencari gedungnya, saya tidak mencari siapa hamba Tuhannya, tapi saya mencari Tuhan. Makanya pada saat itu ketemu gerejanya, gereja yang di dalam hotel dan sewa ala kadarnya, pemusik juga biasa-biasa aja, nggak ada sesuatu, mungkin cuma keyboard aja, terus jemaat cuma 10 atau 15 pada waktu itu. Tapi saya bisa betah di situ. Saya merasa bahwa ada damai masuk ke dalam sini. Sebelumnya saya memang pernah masuk ke gereja, diajak sama istri saya, tapi saya keluar lagi. Saya nggak betah. Terus saya juga seringnya saya cuman, udahlah saya anterin kamu ke gereja, saya nggak ikut gitu. Nah, waktu itu. Tapi hari ini saya cari gereja ini, ketemu di BES, gerejanya tidak seperti orang-orang yang kita lihat, gerejanya bagus, pemusiknya bagus, terus jemaatnya banyak. Tapi di sini gereja ini terbalikan dengan apa yang mungkin istri saya lihat, bahwa ini bukan gereja gitu. Ini adalah tempat yang mungkin cuma persekutuan doa, bukan seperti gereja yang saya tunjukkan gitu. Seperti gereja yang pernah saya ajak gitu. Pemain musiknya lengkap, terus gedungnya bagus, pembicaranya lucu gitu. Nah, tapi di saat saya udah ajak istri saya ke sana, istri saya menolak untuk minggu depan karena dia merasa bahwa ini bukan gereja, ini persekutuan doa, ini tempatnya kecil begini, gembalanya juga nggak jelas gitu kan. Nah, mungkin pandangan istri saya waktu itu seperti itu, tapi sekarang puji Tuhan istri saya udah bersama-sama dengan saya, udah melayani. Nah, saya mau cerita pada saat saya yang kedua kali ke sana, istri saya sempat bergumul, dia tidak mau ikut saya lagi ke gereja situ. Nah, di situ pernah Tuhan ingatkan, pada saat itu dia pernah berdoa, mungkin nanti istri saya bisa kesaksian dikit, tapi saya sekarang coba saksi dulu tentang istri saya. Jadi waktu itu istri saya menolak kalau untuk bergereja kembali di sana. Dia bilang gereja itu tidak layak. Nah, pada saat itu Tuhan tegur dengan mengingatkan dia, 13 tahun yang lalu waktu suami kamu belum mau kenal Tuhan, kamu berdoa kepada Tuhan supaya suami kamu bisa menjadi orang Kristen dan pelayanan bersama-sama di rumah Tuhan. Nah, di situ istri saya ditegur. Nah, tiba-tiba pada saat saya mau berangkat ke minggu kedua untuk ke gereja, istri saya bertanya sama saya jadi deh ikut gitu. Nah, saya juga bingung, tadinya dia bilang dia mau ke gereja yang asalnya dia gereja itu, kenapa tiba-tiba dia bisa ikut saya gitu. Saya bilang, nggak apa-apa kalau kamu memang masih mau ke gereja yang lama, saya anterin, saya tetap ke gereja yang saya sekarang merasa yakin Tuhan tunjukkan ini. Nah, tapi dia ternyata memilih untuk ikut saya, jadi saya minggu kedua tetap bergereja di gereja yang sama. Nah, pada saat itu dia pulang ke gereja, dia mengatakan bahwa ternyata berbeda ya pengajarannya. Ada sesuatu yang dia tidak pernah dapatkan di gereja yang
terdahulu. Nah, saya bukan cerita bahwa gereja kita ini gereja yang terbaik, tapi semua kembali kepada hidup kita, kembali kepada karakter kita. Bagaimana kita ditaruh di satu pokok anggur yang benar, kita ini adalah ranting-ranting yang sudah terbuang. Kalau saya bilang, saya ini adalah ranting yang harusnya diinjak-injak, sudah terbuang, nggak tahu jelas kemana nih menanamkan ranting ini, mencangkokkan. Boleh dikata bahwa kita semua orang Kristen ini sekarang ini adalah bagian adalah boleh adalah anugerah keselamatan beroleh dari Tuhan Yesus ini. Kalau misalnya bangsa Israel ini tidak tegar tengkuk, mungkin kita tidak beroleh keselamatan itu. Dan bangsa pilihan adalah bangsa Israel. Berarti kita ini adalah keberuntungan bisa menjadi satu dengan pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus itu. Nah, dari sini kita mau belajar bagaimana kita menjaga supaya kita ini sebagai ranting ditaruh di dalam pokok anggur yang benar, kita ini bertumbuh dan berbuah. Nah, coba kita baca di yang selanjutnya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, di sini kita stop dulu di firman Tuhan ini. Kita tahu bahwa setelah kita dicangkokkan, kita ini diadopsi untuk menjadi orang pilihan Tuhan, orang yang diselamatkan. Semua orang yang di sini yang mendengarkan firman adalah orang yang sudah pilihan Tuhan. Jadi kita sudah menemukan satu pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus itu, yang telah menyelamatkan hidup kita. Yang tadinya kita tidak tahu kemana arah hidup kita, kemana tujuan hidup kita, tapi kita ditaruh di dalam pokok anggur yang jelas, yang bisa membawa kita mendapatkan hasil dan bisa memuliakan Tuhan. Jadi di sini pokok anggur itu adalah Tuhan Yesus, dan kita ini setelah udah ditanamkan, dicangkokkan di dalam pokok anggur yang benar, bagaimana ranting ini yang tadinya tidak bisa bertumbuh supaya dia bisa keluar daun, di mana kita tahu bahwa ranting itu kalau tanpa ada pokoknya tidak akan bisa menghasilkan daun-daunan dan juga tidak akan bisa berbuah. Tapi pada saat kita ini sudah tahu kita ini ada satu pengajaran yang luar biasa yang kita ini dapatkan dari gereja ini, yaitu Mega Project Karakter Kristus, yaitu juga 5 pilar itu yang membuat kita ini bisa menopang keadaan dunia ini sekarang ini. Memang cukup tidak baik. Kita tahu bahwa Tuhan izinkan adanya pandemi COVID di semua negara ada terjadi seperti itu. Tapi saya merasa ada satu hal, kalau kita ini adalah orang Kristen yang sudah sama-sama dewasa, sama-sama udah bertumbuh, kita ini tahu bahwa pada saat ini justru Tuhan lagi sayang kepada kita. Karena Tuhan memberikan satu kode aba-aba kepada kita bahwa hari ini terjadi kesulitan seperti ini. Justru kita harus merapat kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang bisa menolong kita. Hanya Tuhanlah yang bisa membukakan jalan kepada kita. Justru di sini bagi saya adalah warning, satu peringatan untuk kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita semakin melakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa, yang semakin dekat itu. Jadi menjadi pokok anggur yang menjadi ranting yang baik, bertumbuh, berbuah. Jadi bertumbuh ini di sini perlu proses. Prosesnya yaitu kita ketemu, dihadapkan dengan orang-orang tidak menyukakan hati kita. Kita dipertemukan dengan orang-orang yang mungkin membuat kita ini kesal, membuat kita ini emosi. Tapi kita tidak membalas dengan itu, karena kita tahu bahwa apa yang pokok anggur yaitu Tuhan Yesus itu telah menanamkan semua mega project, karakter-karakter Tuhan yang baik ke dalam hidup kita, ke dalam ranting ini. Jadi bagaimana kita berjalan bersama pokok anggur ini, bertumbuh bersama pokok anggur ini, kita membuktikan kalau pokok anggur yang benar dan kita ini rantingnya, kita juga akan menghasilkan buah, menghasilkan pertumbuhan yang luar biasa.
dengan mengaplikasikan hidup kita ini sebagai contoh hidup kita, memperbaharui ya, seperti seperti kita tahu bahwa pembaharuan pikiran ini merubah mindset kita, yang tadinya kita merasa bahwa kita ini orang Kristen yang sudah diselamatkan, jadi tidak perlu berjuang. Itu adalah satu pemikiran yang keliru. Kalau saya bilang, setiap orang yang akan ikut dengan Tuhan, pokok anggur ditanamkan di ranting yang bagus, tentu kita akan dipoles, tentu kita akan dibersihkan, tentu kita akan dirawat supaya diberikan pupuk, supaya kita ini bisa bertumbuh, berbuah. Nah, itu yang diharapkan Tuhan. Bagaimana kita ini diambil dari ranting yang tidak berguna, ditaruh di dalam pokok anggur yang benar, bagaimana kita ini menghasilkan buah. Nah, caranya untuk menghasilkan buah itu kan proses dari setiap hidup kita, melalui dari pekerjaan kita, mungkin mengganggu bisa ketemu dengan orang yang mengganggu kita, membuat kita ini tidak senang hati, tapi kita bisa melayani dia dengan baik, apalagi sampai dia ini mau, yang tadinya belum kenal Tuhan, mau kenal Tuhan. Nah, itu yang Tuhan suka dalam setiap kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa kesempatan datang dari Tuhan. Semua cobaan seperti COVID ini Tuhan izinkan, Tuhan juga memberikan kita kesempatan. Apakah kita ini masih membanggakan hidup kita? Apakah kita ini sebagai orang Kristen yang masih merasa bahwa Tuhan datang selamatkan, ya itu udah kewajiban Tuhan, karena Tuhan menghadirkan kita di muka bumi ini, ya Tuhan yang harus membersihkan kita, bukan. Tapi Tuhan menghadirkan kita untuk kita ini bertumbuh bersama dengan Tuhan, dan kita ini bisa dewasa dan menghasilkan buah yang luar biasa. Yang kita harapkan dari pertumbuhan ini yaitu jiwa. Dari setiap perkara yang Tuhan pertemukan, setiap perkara yang Tuhan izinkan terjadi mungkin di dalam rumah tangga, setiap daripada kita terjadi kecekcokan, bagaimana kita menyatukan hati, menyatukan pikiran kepada pokok anggur itu supaya bisa ketemu jalan keluar. Sebetulnya di Gereja BES ini kita kan tahu bahwa kita sudah diberikan satu pilar yang utama, itu yaitu back to Jesus teaching. Jadi begitu kita ini ada masalah apapun juga kita hadapin di luar sana, yang kita mungkin kita kembalikan kepada Tuhan. Jadi makanya back to Jesus teaching itu kita kembali kepada firman pengajaran Tuhan. Baru kita bisa menyelesaikan masalah kita bisa bertumbuh, bisa berbuah. Tapi kalau kita tidak kembalikan kepada Tuhan, karena kita tertanam di dalam pokok anggur itu, kalau kita berjalan sendiri di luar sana, kita tidak akan hidup. Kita coba baca ayat selanjutnya. Di sini dikatakan bahwa yang kelima, sorry Patrick, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di sini sudah jelas dikatakan bahwa sebab di luar aku, di luar Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di sini sangat jelas Tuhan mengatakan bahwa kalau kita mau bertumbuh berbuah di dalam pokok anggur itu, ya kita harus melakukan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Itu baru kita bisa bertumbuh dan berbuah. Tapi kalau selama kita ini cuma mendengar aja, tapi kita tidak pernah melakukan, kita juga tidak akan bertumbuh. Justru di gunanya kita ini diberikan firman Tuhan yang luar biasa dari gembala senior, terus kita membaca firman Tuhan, ya gunanya untuk kita mempraktekkan, ketemu dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Pasti dia akan aneh dengan hidup kita. Mungkin dia melakukan dosa kepada kita, tapi kita masih bisa mengampuni dia, kita masih bisa membantu dia, masih bisa memberi dia. Nah, itu adalah satu karakter Tuhan yang harus kita impartasikan kepada orang-orang di luar sana yang belum tertanam dalam pokok anggur ini. Jadi di sini kita dikatakan bahwa kita ini sudah hidup di dalam firman Tuhan. Dan kita harus melakukan firman Tuhan.
ini barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Berarti kan kita ditaruh di pokok anggur yang benar dan Tuhan ada di dalam setiap kegiatan, setiap perbuatan kita, setiap rencana hidup kita itu ada. Kita ambil Tuhan dalam tengah-tengah dalam rancangan hidup kita itu ada setiap perkara itu kita melibatkan Tuhan. Itu baru kita bisa bertumbuh dan berbuah. Tapi kalau kita ini membawa diri kita, kita tidak kita mau cari pokok anggur, tapi kita menjadi ranting, tapi kita ini tidak mau ikut rencana Tuhan, tidak mau ikut prosesnya Tuhan, ya kita tidak akan ketemu dengan Tuhan. Akhirnya ranting itu akan kembali lagi menjadi ranting, tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Akhirnya kan nanti dicampakkan. Kita coba baca yang keenam, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, di sini sangat jelas bahwa setiap orang yang sudah ditaruh di dalam ranting itu, tapi dia tidak bertumbuh, dia tidak menghasilkan buah, dia tidak bisa beradaptasi dalam pokok anggur itu, dia akan dicampakkan. Jadi bukan berarti kita sebagai orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, kita udah menaruhkan hidup kita ke dalam Tuhan, kita udah pelayanan, kita udah hidup di dalam rumah Tuhan. Bukan berarti kita ini tidak bisa dicampakkan kembali. Tapi kalau hidup kita ini tidak sesuai dengan rencana Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, menjadi orang Kristen yang dewasa yang lulus dalam proses hidup itu, walaupun sesusah apapun, Tuhan tahu dalam cobaan setiap langkah kita ini, Tuhan tahu kekuatan kita. Tuhan tidak akan memberikan percobaan di luar kekuatan kita. Tapi bagaimana kita ini mau menerima proses itu, bagaimana kita ini mau menerima pengajaran dari Tuhan supaya kita ini semakin dewasa. Karena yang kita tahu jelas di firman Tuhan yang ayat ke-6 ini dikatakan bahwa kalau kita udah nempel di dalam situ, bukan berarti kita ini udah selamat, bukan. Tapi pada saat kita lihat Tuhan, lihat kita ini tidak bertumbuh, kita bisa dicampakkan lagi oleh Tuhan. Berarti setiap orang Kristen ini butuh perjuangan, nggak bisa datang ke rumah Tuhan terus pelayanan terus hidupnya selamat terus tidak berbuat apa-apa, tidak berbuah, itu tidak bisa. Jadi di firman Tuhan ini jelas bahwa kita ini harus mengaplikasikan apa yang kita dapat dari firman Tuhan, apa yang kita dapat dari contoh Tuhan. Kita ini bicara bahwa kita ini adalah kesempatan terakhir yang Tuhan berikan dalam dunia ini. Mungkin kita ini perjuangan kita ini sudah dikasih tunjuk. Kalau dulu zamannya bapak kita yang beriman itu Abraham, dia tanpa melihat hidupnya Tuhan, prosesnya Tuhan, dia ini percaya kepada Tuhan, apa yang Tuhan katakan dia lakukan. Tapi pada saat zaman kita ini sekarang ini, kita ini melihat cerita bahwa Tuhan lahir menjadi manusia, dia melakukan sesuatu hal yang baik, melakukan mujizat, mengusir setan, semua itu dilakukan membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang kuasa atas dunia ini, dia bisa melakukan apapun untuk kita, dan dia juga mati untuk kita. Dan di situ adalah contoh hidup dalam setiap daripada kita melihat, bukan kita cuma audible mendengar, Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan ini, Tuhan memerintahkan kita untuk bergerak ke sini, bukan, tapi Tuhan sendiri telah datang sebagai manusia, mencontohkan hidupnya dan menaruh dirinya sebagai pokok anggur kepada kita. Barang siapa yang mau selamat, mau ikut dia, harus diproses dan harus dibersihkan supaya dia bisa bertumbuh dan berbuah. Nah, ini makanya kita ini sudah dicangkokkan bagaimana kita sama-sama mengejar prestasi itu di depan Tuhan, bukan mencari juara, bukan, tapi mencari satu janji Tuhan yang kekal itu. Jadi kita ini mempunyai satu pengharapan yang pasti kalau dengan Tuhan, karena pokok anggur ini udah Tuhan berikan untuk kita ini bernaung supaya kita ini bertumbuh dan berbuah. Tapi itu ada tapinya. Kalau misalnya kita ini menjadi kering, pasti kita akan dicampakkan karena tidak bertumbuh dan berbuah. Nah, kita lanjut ke
yang ketujuh, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat ini kalau kita potong mungkin enak kalau kita dengar. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tapi kalau kita baca sampai ke atas, makanya saya tadi minta tolong Patrick dari Yohanes 1 sampai ke 8. Kita nggak minta yang ke-7. Kalau yang ke-7 kita baca, mintalah apa saja, semua orang mau. Kita menjadi orang Kristen mau, kita kebutuhan kita apa, kita mau minta supaya Tuhan turutin. Tapi kita tidak pernah melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi kerjaan kita hanya meminta aja sebagai orang Kristen yang tidak dewasa, atau mungkin kita ini merasa bahwa kita ini anak raja, kita berhak meminta, kita menuntut hak kita kepada Tuhan, tapi kita lupa apa kewajiban kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita punya kewajiban, yaitu kita mengimpartasikan hidup kita. Kita sudah mendapat bagian dalam pokok anggur itu, bagaimana kita memelihara hidup kita, bagaimana kita ini menyampaikan sesuatu yang baik, yang pernah kita dengar, yang pernah kita perbuat. Kita ini melakukan sesuatu ini, tentunya kan kita ini sudah baik dulu, baru bisa kita mengajarkan ke orang. Bagaimana kita ini bisa baik, tentunya kita merapat kepada pengajaran yang baik. Pokok anggur ini telah memberikan satu contoh yang luar biasa dalam setiap hidup manusia ini. Tinggal kita ini mau melakukan apa enggak. Tinggal kita ini mau melakukan kewajiban kita sebagai orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Sebagai orang yang telah dijanjikan untuk hidup. Nah, makanya ada firman Tuhan mengatakan bahwa adakah kutemui iman di bumi jika dia datang kembali ke dunia. Berarti kan ada sesuatu penantian, sesuatu yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Pada saat kita diberikan satu keselamatan, pada saat kita diberikan kesempatan untuk menjadi ranting, ada sesuatu yang Tuhan tunggu-tunggu nih. Bagaimana ranting ini udah saya selamatkan, udah saya pungut dari tempat yang kiranya ini menjadi jerami dan dibakar, tapi saya taruh di dalam pokok anggur ini. Apakah dia akan bertumbuh dan berbuah dan bisa menghasilkan buah yang luar biasa, bisa dinikmatin orang-orang banyak, supaya apa yang Tuhan lakukan untuk keselamatan dunia ini bisa dinikmatin oleh orang banyak, orang-orang di luar sana yang mungkin belum pernah mendengar mega project, belum pernah mendengar tahu 5 pilar. Bagaimana kita memberitakan itu melalui bukan dari kata-kata, tapi melalui dari perbuatan kita, melalui dari perubahan dampak hidup kita. Jadi saya tadi udah sempat bersaksi bahwa pada saat saya menerima Tuhan itu, rumah tangga saya jujur berantakan sekali. Nggak jelas mau dibawa kemana. Saya arahnya nggak jelas. Tapi pada saat saya menemukan pokok anggur itu, saya memang mau menjadi bagian pokok anggur itu. Saya melayani, saya taat, saya setia, saya mencoba melakukan mega project, mencoba melakukan 5 pilar yang telah gereja ini berikan. Nah, di situ terjadi perubahan hidup yang luar biasa. Bahkan dari keluarga, dari anak-anak, dari istri juga bisa terimpartasi dari perubahan karakter hidup saya. Mungkin kalau pola hidup saya yang masih lama, tapi saya masuk ke gereja, ya itu tidak akan membuahkan apa-apa. Mereka akan melihat bahwa masuk gereja, keluar gereja, sama aja sih, hidupnya juga begitu-begitu aja gitu. Nggak ada satu perubahan dampak hidup yang membuat orang itu, kok beda ya, orang ini tadinya temperamen, orang ini tadinya suka berbohong, suka begini, suka mencuri, suka begini. Kok sekarang dia udah itu ya, udah baik gitu ya, suka melawan kalau diajak ngobrol, suka nggak bisa menerima, merespon. Nah, sekarang orang ini kok bisa berubah. Nah, disitulah baru orang itu bisa melihat ada sosok pokok anggur yang benar, ada sosok Tuhan yang kita agungkan ini, yang ada kita ambil keluar untuk menjadi bagian dalam setiap tingkah laku kita sehari-hari di luar sana. Itu yang bisa berubah orang, bukan dari apa yang kita dengar dan apa yang kita baca, tapi dari setiap kehidupan kita ini yang Tuhan berikan kita kesempatan, Tuhan berikan kita waktu untuk berbuat, melangkah,
menunjukkan kepada orang bahwa kita ini punya pokok anggur yang benar, dan kalau kita merapat dengan pokok anggur yang benar ini, pasti kita akan mendapatkan hasil, bisa berbuah, bisa dinikmatin orang. Namanya buah bisa dinikmatin orang kan berarti buah itu dimakan, dan dia merasakan bahwa buah ini rasanya manis nih. Kalau kita ini ditanam di pokok anggur, tapi keluar buahnya itu keluar buahnya buah mangga, kecut, asam. Nah, berarti kan kita salah salah cangkok, bukan di pokok anggur. Justru Tuhan sudah menyatakan di Yohanes 15 ayat 1 bahwa akulah pokok anggur yang benar. Jadi udah nggak salah lagi, Tuhan sendiri mengatakan bahwa kalau kita taruh di dalam ranting, kita ditanam di dalam pokok anggur ini, kita akan berbuahnya anggur, bukan berbuahnya mangga. Rasanya juga manis, enak dimakan. Nah, bisa dinikmatin orang. Nah, sama juga dengan kehidupan kita, kepribadian kita, dan keluarga dalam karakter hidup kita. Bagaimana kita mencontohkan hidup kita sampai orang ini bisa menikmatin. Oh iya, ternyata saya mempunyai kepala keluarga yang bisa mencontohkan hidup seperti buah anggur, seperti pokok anggur, seperti Tuhan. Gitu. Walaupun tidak mirip, tapi kita bisa melakukan sesuatu 80% lah dari mega project kita lakukan. Orang sudah bisa menikmati hidup kita. Pasti dengan segala bentuk kita, bagaimana kita belajar mengadaptasi di luar sana dengan mega project ini, tentu orang akan terheran-heran dengan kita. Bagaimana ya orang ini yang tadinya temperamen, kenapa bisa begini ya? Pasti ada sesuatu nih, pengajaran yang luar biasa. Tapi kalau kita datang ke rumah Tuhan, kita udah ditanamkan di pokok anggur yang benar, tapi kita keluar masih temperamen, kita keluar masih berlaku tidak baik kepada orang, terus mau menang sendiri, egois, itu berarti kita salah taruh di pokok anggurnya ini. Nah, di situ kita tahu bahwa apa yang akan terjadi kalau kita ini tidak melakukan bagian kita di dalam pokok anggur. Tentunya kita akan disingkirkan karena pokok anggur akan menghasilkan buah dan bertumbuh dan berbuah yang lebat. Dan kalau kita masih menjadi ranting yang kering, tentu akan disingkirkan. Semua pohon pasti, kalau misalnya kita pun juga kalau di rumah punya pohon yang tidak berbuah, kita akan rapikan ranting-rantingnya, kita akan potong semua supaya dia bisa menumbuh yang baru, supaya bisa ada daun-daun yang baru, mudah bisa berbuah. Nah, itu kan di dalam firman ini juga mengatakan seperti itu. Nah, bedanya kita ini yang menjadi ranting dan kita ini yang menjadi bagiannya sebagai ranting yang akan dibersihkan oleh Tuhan untuk menjadi bertumbuh menjadi daun yang lebat dan bisa berbuah. Coba kita baca ayat terakhir di Yohanes 15 ayat 8 nih. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, di sini di yang ke-8 kan sudah dikatakan dengan tegas bahwa dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Jadi tanpa kita ini bisa menjadikan ranting dalam setiap kehidupan kita ini bertumbuh dan berbuah, kita tidak pernah memuliakan Tuhan. Jadi memuliakan Tuhan itu yang tadi kita bilang, bukan kita ini menemukan gereja yang besar, bagus bangunannya, dan di sana ada pemusik yang bagus, menyembah Tuhan yang luar biasa, bukan. Tapi dalam kita masuk ke dalam rumah Tuhan, dimanapun Tuhan tunjukkan, mau bangunannya seperti apapun, hamba Tuhannya seperti apapun, kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, pokok anggur yang luar biasa. Nah, bagaimana hidup kita ini yang kita persembahkan, yang bisa memuliakan Tuhan. Coba kita baca satu firman Tuhan lagi di Roma 12 ayat 1 dan 2. Di sini perikopnya dikatakan persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, di sini
jelas dikatakan bahwa persembahkanlah hidupmu yang kudus. Jadi bukan kita membawa persembahan uang, tapi itu memang kita bawa, tapi dengan hidup kita yang kudus dulu. Kita membawa persembahan itu. Tapi kalau hidup kita nggak kudus, kita membawa persembahan seberapa banyak pun, Tuhan tidak bisa menerima. Nah, disinilah kita mau memuliakan Tuhan dengan cara ya kita memperbarui pikiran kita, hidup kita, mindset kita. Selama ini kita pergi datang ke rumah Tuhan, kita cuma meminta. Selama ini kita datang ke rumah Tuhan, ini kita cuma memberikan persembahan karena kita ini melakukan hal-hal di luar sana yang kurang baik, tapi kita memberikan persembahan supaya Tuhan mengampuni kita. Kita sudah harus merubah pikiran itu, kita harus merubah pandangan kita terhadap Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan itu semua, tapi Tuhan membutuhkan hidup kita. Hidup kita ini yang berarti berguna bagi Tuhan, supaya kita bisa memuliakan Tuhan melalui dari sikap hidup kita, karakter hidup kita, dan hidup kita berdampak dari keluarga kita ini bisa bersatu hati melayani Tuhan, dan dari sini baru bisa mengimpartasikan ke mana-mana bahwa ada satu keluarga yang luar biasa ini yang memberikan pelayanan hidupnya kepada Tuhan dan memberikan hatinya, memberikan segenap pikirannya kepada Tuhan, melayani Tuhan. Nah, di ayat kedua kita baca lagi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, di sini kita sudah sama-sama belajar bagaimana kita menjadi ranting yang baik, bagaimana kita bertumbuh, kita bisa membedakan mana yang tidak baik, mana yang tidak disukai oleh Tuhan, mana yang Tuhan inginkan, rindukan untuk setiap daripada kita bisa memuliakan Tuhan, bukan melalui dari persembahan yang kita berikan, bukan dari puji-pujian yang kita berikan, tapi dari persembahan hidup kita yang baik, yang memuliakan Tuhan, dan berdampak kepada orang di luar sana yang belum kenal Tuhan, bisa mengenal Tuhan. Itu harapan daripada setiap kita. Itu mungkin firman Tuhan pada siang hari ini saya cukup seperti itu, dan saya simpulkan bahwa seperti resolusi gereja ini pada tahun lalu bahwa lebih baik, amat baik, sangat baik. Jadi di sini kalau lebih baik ini kita ini masih ranting, lebih baik yang tadinya kita ini tidak tahu pokok anggur, kita dijadikan lebih baik, menjadikan satu tubuh bagian sebagai pokok anggur itu menjadi ranting, lebih baik. Tapi amat baik kita ini dilatih lagi sama Tuhan, diproses untuk bertumbuh dewasa, menjadi orang-orang Kristen yang dewasa, tidak cengeng, tidak meminta-minta kepada Tuhan, tapi kita melakukan kehendak Tuhan. Nah, ini juga yang sangat baik, kita berbuah. Berbuah itu berarti hidup kita ini udah baik, udah benar, kita bisa mengimpartasikan kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada lingkungan kerja kita, bahwa hidup kita ini ada satu pokok anggur yang menaungin, yang menjadikan contoh hidup yang baik, yang benar, supaya orang-orang yang jauh dari Tuhan, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, dengan kondisi Tuhan izinkan adanya COVID ini, bisa mau percaya kepada Tuhan dan mau menerima Tuhan Yesus juga sebagai juru selamat dan pokok anggur yang benar itu. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih.